Lantas yang baik itu mungkin mereka sudah pernah baca pendidikan ya yang nanya. Lantas yang baik itu pendidikan yang barat kita ambil atau pendidikan timur? Saya juga sebingung itu akan menjawabnya gitu kan. Bagi saya ya, kalau saya melihat pendidikan timur dan barat. Ya. Kalau pendidikan timur itu kita di depan buku. Kita di depan buku. Kalau pendidikan timur. Kalau saya sih lebih ke lokalan ya, mungkin lokal. Beda lagi. Tapi sebelum kita bahas nih Pak, ke sampean nih Pak, Pak Albila gitu. Dengan kebijakan pendidikan per hari ini, kemudian mengacu kepada pertanyaan Kang Wahid yang mana kita mengadopsi pendidikan barat ataupun pendidikan timur gitu. Terima kasih masih bersama Majelis Nawaina. Mangga silakan diminum ini dari Nawa Kopi Pak Jis. Aduh, ini Pro ya. Ini boleh dibawa ya? Boleh. Ini berarti lebih kemasan ekonomis dan lebih ini ya, lebih simple ya. Boleh ya? Boleh. Waduh, nanti ownernya marah-marah coy. Bisa beli apa ya? Boleh, silakan bebas ini. Sulit Din. Ya ini sih nggak udut. Kopi beda ini. Lusuh. Oke, kita berlanjut. Nah ini sesi yang ditunggu mungkin para hadirin yang melihat Majelis Nawaina dari pemateri dari YN dulu. Nah, ketika ada yang menyatakan kenapa sih harus pendidikan Indonesia tuh? Apa itu maksud dari pendidikan Indonesia? Tadi pemantik sudah ada yang menjelaskan tentang dasar pendidikan, jenjang pendidikan, formal dan non formal. Nah, dari Resma YN sendiri, bagaimana terkait tentang pendidikan di Indonesia? Berarti masuk konflik ya? Isu atau pendidikan ya? Lebih ke definisi dulu. Berarti pendidikan dalam konteks Indonesia gitu. Pendidikan di Indonesia. Secara global aja dulu kan. Jadi kalau berbicara pendidikan, kalau hari ini ya, kita berbicara itu pendidikan. Oh, kebutuhan kita tuh ada 3 sih. Apa? Ada 4. Ternyata 3 nih, sekarang menjadi 4. Sandang, pangan, papan, pendidikan. Oh, pendidikan. Karena itu penting bagi kita. Kebutuhan. Pendidikan Indonesia itu harus disamaratakan dengan 4 itu, dengan tadi sandang, pangan itu. Karena ya pendidikan sekarang itu menjadi kebutuhan bersama. Orang-orang sekarang bahkan petani pun itu harus membutuhkan pendidikan. Bahkan dengan adanya pendidikan, petani bisa jalan. Misal adanya traktor itu kan hasil pendidikan. Peternak dengan drone itu kan bisa hasil pendidikan. Yang artinya pendidikan Indonesia ini harus merata dan menjadi persoalan juga bahwa pendidikan Indonesia kan belum merata. Sedangkan kurikulum selalu berubah. Setiap berapa tahun? 2 tahun ya? 2-3 tahun. Sampai yang kemarin terakhir juga kan belum sampai 2 tahun. Tapi selalu berubah. Sedangkan tenaga kerja atau buruh itu belum mumpuni dan belum ada yang memahami. Tapi sudah berganti. Alasannya apa? Relevan. Itu kan menjadi persoalan. Begitupun dengan muridnya gitu kan. Itu aja ya dari kita secara global. Nanti kita pancing lagi ya. Maksudnya gini tuh. Maksudnya dari pemerataan pendidikan itu apakah memang semuanya itu diwajibkan untuk punya pendidikan tanpa terkecuali atau memang yang hanya saya mau minat berpendidikan aja lah gitu kan. Itu kan jadi catatan juga tuh. Itu gimana? Kalau bagi saya pribadi karena memang ada slogan mencerdaskan anak bangsa, itu kan harus merata. Dan itu harus dididik dari ketika kita kecil gitu. Dari TK, SD itu kan harus di pemerataan semua gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini materi awal dari pemateri IN Sendujati. Berlanjut ke rekan Abidin dari ITKS Mardika terkait pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Kalau persoalan tentang pendidikan itu secara umum saya itu membentuk pola pikir anak muda atau anak-anak yang bersenjang di pendidikan.
itu sangat penting sih untuk dalam pendidikan itu, karena kalau tidak ada pendidikan itu berarti ya nanti kan ada orang tua dan anak, nanti itu kan pembelajaran orang tua itu kan cara pendidikan juga, dan ada juga orang tua dari luar maksudnya guru. Dan itu juga apa ya, cara pendidikan juga sangat diperlukan juga sih untuk membentuk karakter dari setiap orang-orang yang ingin di pendidikan itu, karena apa ya, karakter itu kan sangat penting untuk kita dilatih agar bisa menimbulkan karakter kita. Dari sebuah pelatihan juga kan itu asal dari pendidikan juga kan, untuk orang-orang yang belum memahami atau ya secara orang-orang yang tidak mempunyai karakter itu. Jadi lebih pembentukan karakter gitu. Iya, pembentukan karakter. Jadi itu ya selain karakter juga pasti orang-orang juga ingin melatih untuk apa ya, mendewasakan diri untuk ya pemikiran untuk mendewasakan diri. Ya jadi seperti itu sih dari saya. Oke, terima kasih. Itu sedikit materi tentang pendidikan. Nah, sekarang lebih mempertajam lagi nih dari beberapa notis pertanyaan gitu kan. Lantas pentingkah pendidikan di Indonesia gitu kan? Apakah tadi yang sudah sedikit dijabarkan semuanya itu penting, ataupun hanya berbagai variasi lah sebagian? Karena di luar negeri sendiri juga itu yang bisa mengedepankan negara maju didorong oleh pendidikan. Nah, Indonesia mau tidak sebenarnya dari pentingnya pendidikan. Sementara kan dari dulu sampai sekarang sedikit banyaknya anggaran untuk pendidikan itu hanya beberapa persen. Kita berbicara tentang pentingnya pendidikan. Lantas anggarannya saja seperti itu. Ya, alokasi seperti itu. Nah, kesungguhan Indonesia itu sampai mana sebenarnya? Dari rekan Ais dulu. Iya, ini yang menjadi catatan, yang menjadi subjek dan menjadi objeknya itu siapa dulu Pak Wahid? Kalau berbicara pendidikan, kalau yang menjadi objeknya adalah Indonesia, berarti subjeknya kan rakyat Indonesia, SDM-nya kan gitu. Tapi kalau yang menjadi objeknya adalah SDM-nya, kan gitu ya, berarti kan dikembalikan kepada personalia rakyat Indonesianya, kan gitu kan. Kalau memang berbicara tentang pendidikan penting atau tidak, ya sangat penting sekali. Karena karakter bangsa itu kan dilihat dari sistem pendidikannya, kan saya sampaikan di awal kan gitu ya. Karakter bangsa itu bisa dilihat dari sistem pendidikannya. Seringkali misalkan kita berbangga diri, misalkan, wah kita punya teman yang lulusan LC misalkan, bangga gitu kan ya. Kita punya teman yang titelnya PhD, ya kan, dari Oxford ataupun dari ya negara-negara yang memang dalam tanda kutip itu negara maju lah gitu kan. Tapi terkadang kita itu dilematis, misalkan kamu titelnya apa, kan gitu ya, SAG misalkan, SAG apa, kan nggak banyak orang tahu kan, misalkan gitu ya. Itu kan menjadi apa namanya, bukan problem ya, maksudnya menjadi persoalan juga, misalkan jangan kuliah di sinilah, ini mah nggak terkenal misalkan gitu ya. Tapi kalau berbicara penting tidak penting, kalau objeknya adalah Indonesia, berarti pendidikan itu sangat penting bagi rakyat Indonesia, kan gitu. Tapi kalau yang menjadi objeknya adalah rakyat Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, ya penentunya adalah rakyat itu sendiri dengan sistem yang sudah berjalan saat ini. Gitu kan. Ada kebijakan wajib belajar 9 tahun. Ya kan, bahkan sampai 12 tahun kan, sampai setingkat SLTA. Kan gitu. Dikembalikan lagi dengan teks pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera mencerdaskan kehidupan bangsa, kan itu menjadi tujuan utama
dengan adanya pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau bicara pendidikan tidak penting ya, kalau objeknya Indonesia berarti pendidikan sangat penting bagi rakyat Indonesia. Tapi kalau objeknya adalah rakyat Indonesia, dikembalikan lagi dengan kebijakan yang sudah berjalan saat ini, apakah rakyat Indonesia itu masih tetap menganggap pendidikan itu penting atau tidak gitu. Jadi itulah. Ini cukup menarik nih, romantik kali ini terkait penting atau tidak pentingnya pendidikan di Indonesia. Tapi ada lagi nih, ada lagi rekan-rekan. Ada apa? Pertanyaan. Lantas yang baik itu mungkin mereka sudah pernah baca pendidikan ya, yang nanya. Lantas yang baik itu pendidikan yang Barat kita ambil atau pendidikan Timur? Saya juga sebingung itu akan menjawabnya gitu kan. Pendidikan Barat itu seperti apa gitu kan? Timur seperti apa? Barangkali dari sini rekan-rekan mengetahui gitu, cocoknya mana gitu, untuk di Indonesia. Dari rekan bagi saya mana? Kalau saya melihat pendidikan Timur dan Barat. Ya. Kalau pendidikan Timur itu kita di depan buku. Kita di depan buku. Kalau Ya. pendidikan Timur. Timur. Ya, entah itu menulis, membaca, Hmm. depan buku. Kalau Barat itu pendidikannya di luar sana. Kayak minat bakat, Eksploitasi. ya. Kayak entah itu apa namanya? Pendidikan apa? Skill, penampilan seperti itu. Indonesia Ya. harusnya memang sudah punya ada dua pandangan nih. Jadi tinggal cocokkan saja dengan masyarakat Indonesia gitu. Makanya kan pendidikan yang memang diwajibkan kan yang formal ya. Pendidikan SD, MTS, SMA, kuliah segala macam. Dan non formal itu kan ada kayak apa namanya sekolah futsal, sekolah apa nari. Itu artinya kan itu pilihan gitu. Jadi teman-teman maksudnya bagi saya itu harus seimbang gitu. Karena ya apa maksudnya walaupun saya sekarang kuliah gitu. Tapi saya di samping kuliah saya, di samping saya di depan buku, tapi saya harus mempunyai skill dan bakat gitu. Entah itu di bidang olahraga ataupun apapun itulah. Karena untuk semisal prospek kerja gitu. Karena kebutuhannya ke sana gitu. Saya juga kalau kita memang sudah klop dengan di depan buku ya mungkin bisa dilanjutkan seperti itu. Ya, artinya ini pilihan lah untuk kedepannya kayak gitu. Tapi bukan berarti tadi tersier ya. Bukan. Jadi nggak penting-penting banget lah ya. Jadi lebih ke minat bakat ya. Kalau yang pendidikan Barat itu. Dari rekan Alfi lebih condong mana nih? Sebenarnya di pendidikan formal aja dulu nih Indonesia nih. Kalau saya sih lebih ke lokalan ya mungkin. Lokal. Beda lagi. Tapi sebelum kita bahas nih Pak ke sampean nih Pak Pak Alfi lah gitu. Dengan kebijakan pendidikan per hari ini, kemudian mengacu kepada pertanyaan Kang Wahid yang mana kita mengadopsi pendidikan Barat ataupun pendidikan Timur gitu. Itu relevansi dengan kebijakan yang saat ini berlaku itu gimana Pak? Yang dengan tujuan bangsa Indonesia itu kan memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya tuh bicara pendidikan emang agak berat ya Pak. Karena beratnya gini. Kita bicara pondasi ya, bahwa ada salah satu media PASI namanya, Pembelajaran Pengelola Pendidikan Internasional. Itu internasional ya. Dia telah membuat semacam angket, jadi riset gitulah, semua riset seluruh Indonesia. Kita itu termasuk nilai literasi dan numerasi terendah, Pak. Literasi dan numerasi terendah di Indonesia. Padahal literasi dan numerasi ini menjadi modal awal untuk kita melakukan suatu pembelajaran atau modal kita sebagai seorang pendidik. Ini modal awal literasi dan numerasi ini. Tapi di sisi lain, fondasi kita ini sangat SDM-nya rendah ya? Krusial ya. Maksudnya dalam artian tonggaknya lemah gitu. Sebelum bicara genteng, bicara ini apa namanya penutup, tembok apa, akar kita ini lemah Pak. Bicara literasi dan numerasi itu udah rendah. Jadi untuk ke tingkat pemahaman pendidikan yang istilahnya skalanya kayak Barat mau ke timur. Iya. Ini kita selatan, utara ya. Bicara pondasi dalam artian
di pelosok-pelosok negeri kayak di NTT, NTB masih banyak anak-anak kita yang tidak Yang bisa belum tersentuh baca, lah ya? iya yang belum tersentuh lah, tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Dan melihat angka itu cukup miris juga kita membicarakan pendidikan, Pak. Apalagi hari-hari ini sekarang pendidikan itu lebih digiring terhadap kepada sesuatu yang lebih menguntungkan daripada lebih menguntungkan daripada kita memikirkan kepentingan terhadap pengetahuan kita sendiri untuk berkehidupan. Kita bisa tahu hari-hari ini sekolah itu banyak menggiring kita terhadap robot-robot PT, Pak, robot-robot karyawan yang hasil beres kuliah, hasil beres sekolah itu larinya pada ke situ semua, Pak. Pos-posnya itu. Ini kan apa ya, menjadikan salah satu bahwa pendidikan kita ini tujuannya ingin menjadikan apa gitu. Sedangkan simbol kita terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa kemana arahnya gitu. Apakah ingin membuat robot-robot yang tadi saya sebut gitu, robot-robot karyawan, robot-robot PT, budak korporat, budak kapital gitu kan. Hari ini sering kita temukan seperti itu, Pak. Bahkan sejauh ini sepengalaman saya, kita itu masih belum ada pikiran istilah belajar sepanjang hayat, ya. Kita masih pada taraf bahwa contoh ya, belajar itu ketika ada sesuatu yang ingin kita ujikan, misalnya ada les CPNS misalnya atau tes BUMN, baru kita belajar, ya. Dan output dari belajar itu biar kita bisa lulus, ya. Ketika sudah lulus kerja, ya udah kita nggak belajar lagi. Gitu. Nggak berkesinambungan, Pak. Nggak berkesinambungan. Iya. Jadi belajar kita tuh harusnya mengisi pengetahuan yang ada di kita untuk menjalani kehidupan. Sesungguhnya seperti itu. Cuman hari-hari ini isu-isu yang sedang diangkat ya pendidikan itu ranahnya larinya ya ke arah-arah seperti itu, Pak. Berarti bertolak belakang sama ungkapan pertama ente, Pak. Yang namanya berpendidikan itu adalah merubah paradigma yang tadinya tidak baik menjadi baik. Sedangkan sekarang dengan sistem pendidikan seperti itu, paradigmanya adalah komoditas karyawan. Gimana tuh? Dari tegas nih, enak nih. Gimana dari tegas nih? Apakah pada akhirnya teman-teman yang sekarang sedang di bangku perkuliahan nih, ya kan, ekspektasinya adalah saya mau kerja di sini, Ya. saya mau jadi ini, saya mau jadi pegawai ini, bukan malah saya dengan saya berpendidikan seperti ini diniatkan supaya Allah mengangkat derajat kita. Ya mungkin memang melalui jalur itu juga, Pak. Iya, bisa. Gitu. Gimana, Din? Menarik nih, Din. Ya, kalau dari opini saya sendiri sih, kalau tentang orang-orang ketika sudah berpendidikan itu kan memilih untuk pekerjaan. Ya, memilih tetap untuk pekerjaan, tidak harus meningkatkan kualitas diri. Jadi orang-orang tuh yang mengandalkan bukan skillnya tapi mindsetnya. Jadi ketika pendidikan itu mengharuskan untuk bisa lebih meningkatkan skillnya, tapi malah memilih untuk lebih ke ranah yang bukan dari hasil dari pendidikannya. Jadi ketika orang-orang itu yang sudah berpendidikan dan memilih untuk memilih yang lainnya, jadi ya kita harus berubah untuk pola pikirnya itu. Ya kalau misalkan kita punya skill di bidang di satu itu, ya maka kita harus meningkatkan buat untuk skillnya untuk lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu sih. Jadi mindsetnya. Terus gini, Pak Wahid, yang sering kali di benak saya, berarti pada akhirnya hari ini pendidikan formal itu adalah pendidikan yang formalitas. Ya. Bisa jadi ya. Gimana tuh? Bisa disimpulkan. Ya kan berarti disimpulkan gitu kan. Iya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang formalitas, yang mana pada akhirnya itu kan berimbas kepada hal-hal yang mungkin merujuk kepada hal-hal yang pasca pendidikan ini kan, misalkan pengen jadi pegawai kah atau pengen menjadi karyawan di sebuah perusahaan kah. Itu kan menjadi pendidikan formal yang malah formalitas. Bukan yang sesungguhnya. Tapi saya sepakat, Pak, memang seperti itu. Jadi kalau pendidikan formal memang arah gerak dan pola pikirnya seperti itu. Kuliah juga, mungkin saya pribadi nggak tahu ya ke depannya.
Sama Ayo. Ini yang sama lah. Jangan sampai pulang dari sini, saya mengundurkan diri. Kan habis pulang dari sini besok daftar CPNS. Pasti tergantung. Itu pola pikir pendidikan formal ya. Formal, ya. Yang memang ada yang memang tidak sesuai dengan yang dia tuntut gitu kan. Tapi kalau pendidikan non formal pesantren, Bang, Santan. itu kan melanjutkan apa yang dia punya gitu. Berbeda dengan tadi pendidikan formal. Ada yang memang contoh saya jurusan tafsir Quran. Saya bisa aja jadi apa namanya? Kiai. Kerja di pabrik gitu. Oh, korporat, udah korporat. Tapi kalau pendidikan non formal itu kan banyak kan anak pesantren kan, Iya. memang melanjutkan ke ada yang menjadi ustad, dai segala macam gitu kan. Ya, seperti itu sepakat saya. Jadi dalam garis besarnya pendidikan non formal itu ya pemerintah itu sendiri ya Iya. bisa nggak Gimana? diperhatikan seperti itu pendidikan formal Hmm. ujung-ujung ke pemerintahan itu sendiri kan Iya. Jadi kembali. kalau menurut saya ya, kalau menurut pandangan saya, pendidikan formal adalah pendidikan yang diberikan kebijakan oleh pemerintah itu sendiri. Tapi kalau pendidikan non formal itu kan di luar kebijakan pemerintah Itu yang mendiawasi ya. iya, Oh, yang tidak bersentuhan langsung dengan pemerintah. Oh. Contoh kayak misalkan di pondok pesantren misalkan, walaupun memang di bawah naungan taruhlah Kementerian Agama kan gitu ya, tapi kan tidak bersentuhan langsung. Beda dengan Aliyah, beda dengan MTS yang walaupun baik negeri maupun swasta itu kan ranah pendidikan formal ya, yang terikat dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Ya, dari pembahasan kali ini ya bukan konspirasi ini ya, bukan konspirasi. Tapi bukan hanya di Indonesia saja gitu, yang seperti ini. Di belahan dunia pun ya sama. Ketika ingin menjadi dosen juga kan harus berpendidikan, jelas dengan step by step, Standarisasi. mungkin cukup meledak juga ini menit-menit menjelang akhir nih, pertengahan isu ini. Tensinya cukup tinggi. Terima kasih para hadirin, tetap hadir dan mantau terus di Majelis Nawaina. Jangan kemana-mana, Majelis Nawaina. Niat Niat hadir. hadir.